Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya,
namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Saya percaya semua kita siap alami perjumpaan dengan Tuhan, siap alami hadirat Tuhan. Saya percaya saudara, hadirat Tuhan tidak pernah terbatas dimanapun kita berada saat ini. Apapun yang saudara alami hari ini, percayalah waktu kita alami hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada perlindungan, ada sukacita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau, kami rindu membawa pujian kami, penyembahan kami. Tuhan, sedalamnya hati kami Engkau tahu. Kami rindu mengungkapkan setiap apa yang ada di dalam hati kami, kerinduan kami, cinta kami, hasrat kami. Kami mau puaskan, kami berada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di rumah kami. Engkau hadir Tuhan, membawa sukacita, membawa kemenangan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Nyanyikan sama-sama. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari angkat tangan kita sama-sama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di
bersamaku. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau tempat perlindungan kami. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari yang percaya angkat tangan kita. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Biar musik saja, mari sembah Dia. Haleluya. Kau yang layak disembah, kami percaya Kau selalu bersama kami Tuhan. Yesus selamanya. Oh, Jesus, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari gereja Tuhan bersama-sama lebih lagi. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara, ekspresikan penyembahan kita. Lewat tangan kita terangkat. Kalau saudara bisa bangkit berdiri yang ada di rumah, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bebaskan hati kita menyembah Dia.
Hanya Dia yang layak disembah. Sekalipun dalam kesesakan, sekalipun dalam pergumulan, situasi goncangan yang terjadi, namun kita tetap menyembah Dia. Sebab kita tahu Yesus bersama dengan kita. Kami tidak gentar, kami tidak takut ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Di dalam hadirat-Mu kami terima kuasa kemenangan. Ora labasya daralabo, hiara labaya sea labaya rabo. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Selama-lamanya Tuhan kami menyembah-Mu, selama-lamanya kami memuji nama-Mu. Oh, oh, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh lalabaya syera labaya lalalaku. Haleluya, haleluya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Kami mau bersorak, kami mau bernyanyi, kami mau bersuka cita bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Ayo lihat kiri kanan saudara, jemaat yang ada di rumah kasih tos. Ayo bernyanyi, tinggikan nama Yesus. Haleluya. Sama-sama semua. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Come on! Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Wow, oh, oh, oh. Lagi. Semua. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, kasih tahu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semua. Gerakkan kakimu, menarilah dan bersukacita, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa,
bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari menari sama-sama sekarang. Oh, 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 yeah. Angkat kedua tangan kita sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh, oh, oh. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Siap-siap sama-sama, nyanyi bagi Dia. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Lagi kasih tahu kiri kanan saudara, jangan khawatir. Ayo pemusik juga kasih tahu kiri kanannya, jangan khawatir. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan terus membawa kita melihat kemenangan, melihat mujizat yang baru. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Kita siapkan hati kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Kau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka kedua belah tangan kami Tuhan. Kami rindu menyatakan apa yang ada dalam hati kami lewat nyanyian kami, pujian kami. Kau mengasihi kami, Kau sayang pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Ini doa kami Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan
rancanganmu yang terbaik bagiku. Ini kan sama-sama. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bersama-sama angkat kedua tangan kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari yang dikasihi Tuhan, sama-sama berkata, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahmu. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku.
Haleluya, jumpa dengan saya Pendeta Rio Panggabean. Senang kalau hari ini saya boleh menjadi bagian dari hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan Yesus tentu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara seiman saya yang sudah lama kita tidak jumpa, yaitu GBI by Walk Fluid. Baik, sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya hamba mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami ingin menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau sendiri yang mengubah setiap perkataan hamba-Mu menjadi perkataan berkat ketika sampai di telinga dan hati seluruh sahabat, saudara-saudara seiman hamba-Mu ini. Karena hamba percaya ketika firman Tuhan diterima dengan sukacita, maka dia akan bekerja dan akan melampaui segala akal pikiran kami, sehingga firman itu akan membawa kami berhasil pada tahapan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, oleh karena itu pakai hamba-Mu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan ini dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga siapapun mereka yang mendengarnya, berapapun usianya, apapun latar belakang pendidikannya, mereka semua pasti diberkati setelah menyaksikan atau menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau bicara tentang optimisme. Jadi saya memilih tema tetap optimis. Mengapa saya katakan saya memilih tema tetap optimis? Karena saya melihat sudah 1 tahun lebih pandemi ini ada di Indonesia, dan harusnya orang Kristen memandang ini sebagai sesuatu yang baik, karena lewat pandemi ini menjadi batu lompatan atau cara kita untuk lebih lagi menunjukkan bahwa tekanan hidup ini tidak akan bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan lewat persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan di bangsa dan negara ini, itu menjadi tangga kita naik pada level berikutnya. Haleluya. Nah, saya senang sekali dengan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, 12, dan 13. Dan ini menjadi dasar untuk saya ingin mengatakan bahwa hidup ini harus tetap optimis. Buka Alkitab saudara, mari sama-sama kita membacanya dari Yeremia 29 ayat yang 11 sampai ke 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Lalu dikatakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan lihat dulu di ayat yang ke-11. Mengapa saya berani mengatakan kita harus tetap optimis? Saudara harus yakin bahwa ketetapan itu adalah sesuatu yang gak bisa dirubah. Kalau menurut saudara kita di seberang sana dibilang itu takdir ya. Jadi orang Kristen itu takdirnya ada, tapi takdirnya berbeda dengan takdir orang dunia. Karena orang dunia itu hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang bisa kita pikirkan selalu dikatakan takdir. Tetapi dalam kekristenan tidak. Oleh karena itu mari kita lihat di Yeremia 29 ayat 11 saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama saya katakan 11a. Demikian. Di dalam 11a dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Nah, kenapa saya katakan kita punya takdir atau kita punya ketetapan yang luar biasa mengalahkan segala macam keyakinan kepercayaan di dunia ini? Yang pertama, karena kita ada dalam rancangan Tuhan. Dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada dalam hidup saudara dan saya. Nah, ketika kita ada dalam rancangan Tuhan, maka kita akan kembali teringat di dalam kisah penciptaan manusia, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 29. Di situ dikatakan saudara dan saya, manusia adalah ciptaan yang serupa segambar dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Nah, ini menjadi kekuatan saudara. Ini menjadi alasan untuk kita tetap optimis, karena dalam hidup saudara dan saya ada gambaran Tuhan yang sudah disempurnakan. Jadi semua orang itu ada gambaran Tuhan, karena waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan belum ada agama saudara. Jadi ketika
manusia semua diciptakan, benar ada gambar dan rupa Tuhan. Tetapi gambar dan rupa Tuhan dalam hidup saudara dan saya sudah disempurnakan oleh Kristus Yesus Tuhan. Jadi alasan yang kedua, mengapa kita begitu harus optimis? Kita ada dalam rancangan Tuhan. Alasan pertama, kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Yang kedua, ada karakter Tuhan dalam hidup saudara. Ya, karakter Kristus itu bisa kita pelajari kalau saudara nanti setelah tayangan ini baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Ya, secara garis besar dikatakan kita harus, Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, kita harus memiliki perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya, saudara harus punya perasaan, pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yesus hadir ke dunia membawa pikiran dan perasaan Bapa di surga. Bapa di surga pikirannya pasti mau menyelamatkan semua manusia karena dia mencintai manusia. Perasaannya kasih. Dan waktu dia katakan sudah selesai di kayu salib, itulah bukti perasaan yang dibawa Kristus dari surga. Lalu dikatakan di situ yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dirinya setara dengan Allah untuk dipertahankan, bahkan memilih menjadi hamba serupa seperti saudara dan saya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada lagi nama di atas segala nama kecuali Kristus Yesus Tuhan. Dia diberi kuasa dan nama itu berkuasa. Jadi jelas ketika saya berani mengatakan ini adalah saat-saat kita harus tetap optimis. Tahun optimis. Karena dalam hidup saudara dan saya ada rancangan Tuhan. Dan rancangan itu terjadi gambar dan rupa, karakter, dan yang terakhir, saudara dan saya diciptakan, dihadirkan untuk melakukan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Jadi yang pertama, mengapa kita harus tetap optimis? Karena kita adalah gambaran atau rancangan Tuhan sendiri. Yang kedua, di ayat 11b, mari kita baca, dikatakan demikian. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi dasar untuk kita tetap optimis adalah dari ayat 11b dikatakan kita memiliki damai sejahtera Kristus. Saudara, damai sejahtera ini bukan hasil usaha kita. Kenapa? Saya berani katakan ini karena damai sejahtera itu diberikan. Awalnya diberikan oleh Kristus secara cuma-cuma. Masih ingatkah Tuhan Yesus ketika berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu berbeda dengan damai sejahtera dunia. Oleh karena itu, janganlah gelisah dan takut hatimu. Jadi ini luar biasa sekali. Alasan yang kedua, kita memiliki damai sejahtera Kristus. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, jangan takut menghadapi hari ke depan. Tetap optimis karena apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Dan waktu kita yakin ada damai sejahtera, maka saudara dan saya akan ada ketenangan menghadapi segala macam persoalan hidup. Ingat, waktu ada persoalan hidup, selalu ngiangkan di telinga, di hati saudara, bahwa saya memiliki damai sejahtera yang mampu mengatasi segala pikiran, yang mampu mengatasi segala akal, damai sejahtera yang bisa mengatasi kegelisahan dan ketakutan di dunia ini. Oleh karena itu, saudara, bicara tentang damai sejahtera, situasi apapun tidak akan menggagalkan rencana, tidak akan menggagalkan planning Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi ingat, kalau kita optimis, karena saudara dan saya merupakan gambaran wajah Tuhan sendiri. Yang kedua, karena saudara memiliki damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus. Jadi kita tidak akan kehilangan pengharapan apapun. Mau COVID-19, COVID-20, COVID-25, COVID-31. Buat saya ketika saudara dan saya hidup di dalam Kristus, maka pengharapan itu gak akan pernah hilang. Jangan pernah lepas harapanmu kepada Kristus. Maka engkau akan melihat jalan di depan yang terbentang, yang dirancangkan, direncanakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, pasti tergenapi. Haleluya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat saudara yang ada di rumah. Karena saya percaya hari ini kita pasti diberkati ketika kita yakin dan kita percaya bahwa ada optimisme yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dan jangan pernah cuma hafal dan tahu, tetapi praktekkan. Firman Tuhan jelas dikatakan saudara dan saya adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari imani itu.
Mari setelah dengar atau setelah ibadah ini, saudara keluar dari ketertakutan saudara, lalu saudara mulai kerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidupmu, maka engkau akan berhasil dan dunia akan terheran-heran melihat banyak orang percaya begitu luar biasa. Oleh karena itu tetaplah konsisten melayani Tuhan. Apapun panggilan saudara, apapun yang digerakkan Tuhan dalam hidupmu, jangan kau tunda, kerjakan dengan pasti. Yang kedua, tadi kita diingatkan punya modal damai sejahtera. Jadi sesudah ada gambaran wajah Tuhan dalam hidup kita, kita punya modal damai sejahtera. Dan Tuhan tidak hanya memberikan gambaran dan damai sejahtera, tapi Tuhan menjanjikan hal yang lebih luar biasa lagi. Mari kembali buka Alkitab saudara di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 berkata demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Wah, luar biasa sekali. Yang ketiga yang menjadi alasan mengapa kita harus tetap optimis menjalani hidup, Tuhan selalu mendengar doa kita. Jadi doa sekecil apapun, doa sesederhana apapun, Tuhan pasti dengar. Saudara harus optimis ketika saudara berdoa, Tuhan pasti dengar. Kalau jawabannya kan saudara pasti tahu lah. Jawabannya bisa yes, bisa no, bisa not yet, iya kan, atau bisa ya, tidak, atau nanti dulu. Karena Tuhan juga kalau memberikan sesuatu kepada anak-anaknya, pasti juga Tuhan tahu bahwa itu adalah kebutuhan dan keperluan. Ya, Filipi 4 ayat 19 bilang, Allah akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan, kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Berarti keperluan kita selama pandemi ini tidak mungkin orang percaya mengalami kekurangan. Yang mungkin tertahan dan memang itu agak sulit dikabulkan Tuhan kalau kita hanya berdoa dengan keinginan-keinginan yang ingin memuaskan tubuh kita, ingin memuaskan keluarga kita, memuaskan banyak orang. Tetapi ketika bicara tentang keperluan, tentang kebutuhan, waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia pun mengatakan karena Bapamu di surga tahu apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Jadi janganlah pernah takut. Tugas saudara dan saya adalah menjaga ritme napas kita. Apa itu napas? Sejak kecil saya diajarkan doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Dijaga ritmenya dengan baik. Ya, saudara harus punya waktu. Saudara harus punya saat-saat yang tenang untuk berdoa. Doa bukan soal panjang, doa bukan soal pendek, doa bukan soal kata-kata yang aduhai, atau doa bukan soal kata-kata yang terlalu lemah makanya ditolak. Doa bicara tentang bagaimana hati saudara membutuhkan pribadi untuk diajak bicara. Dan pribadi yang untuk diajak bicara harusnya adalah pribadi yang lebih kuat dari kita. Dan itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, menarik sekali ketika kita bilang Tuhan selalu mendengar doa kita, berarti saudara dan saya ini memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pada dasarnya manusia dengan Tuhan punya hubungan yang intim. Dia bukan Tuhan yang jauh. Bagaimana bisa saudara bayangkan Adam dan Hawa ketika bersembunyi setelah berbuat dosa, Tuhan yang mencari, bukan Adam dan Hawa. Manusia kalau jatuh ke dalam dosa nggak cari Tuhan. Tuhan yang cari manusia. Ditanya Adam kau di mana? Waktu kita jatuh ke dalam dosa, lihat kita merasa takut dan Roh Kudus menjamah kita untuk bilang, ayo berdoa. Tapi kadang kita suka lari. Nah, jangan putus keintiman yang Tuhan mulai lebih dahulu. Inisiatif selalu dari Tuhan. Saudara kalau baca Alkitab, hal-hal yang dirancangkan ke depan semua inisiatif dari Tuhan. Yeremia 29 pun inisiatif dari Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padamu. Ya kan, rancanganku padamu bukan kecelakaan, tetapi memberikan damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Bukankah Tuhan yang mengambil inisiatif kepada Abraham? Dia bilang, Abraham, aku akan memberkatimu. Aku akan jadikan keturunanmu seperti bintang dan pasir di laut banyaknya. Jadi semua selalu inisiatif dari Tuhan. Manusia ini tinggal mengambil seperti damai sejahtera yang Tuhan berikan. Mari kita ambil momen di mana Tuhan berkata, apabila engkau berseru dan berdoa kepadaku, aku akan mendengar. Wow, haleluya. Ini luar biasa sekali saudara. Ya, jadi dia ingin terus
mengatakan bahwa saya adalah Tuhan yang peduli dengan suaramu. Saudara, peristiwa di Yeremia 29 ayat 11 ini kan sebetulnya nasihat untuk bangsa Israel yang memang sudah keterlaluan, sehingga Tuhan akhirnya mengizinkan bangsa ini berada dalam pembuangan. Mereka berserakan, diaspora, kemana-mana. Mereka nggak tahu lagi sampai ke ujung-ujung mana. Tetapi Tuhan mengambil inisiatif bahwa hanya 70 tahun kok. Nanti saya kembalikan, pasti saya akan kembalikan. Wow, kan kalau kita baca di dalam kisah nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil, toh akhirnya bait suci berdiri kembali. Jadi itu bukti bahwa Tuhan itu ingin keintiman ini tidak rusak. Yang membuat rusak adalah saudara dan saya. Kalau ada orang bilang, kok Tuhan menjauh dari saya? Tuhan tidak pernah menjauh. Manusia yang menjauh. Firman Tuhan bilang, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Itu menggambarkan bahwa dia begitu setia menjaga keintiman yang dia bangun sejak di Taman Firdaus. Tapi manusia senang mengeraskan hati. Dan saya percaya jemaat GBI by Walk ini bukan jemaat yang senang mengeraskan hati. Pasti saudara bilang amin dan haleluya. Karena saya yakin dan percaya jemaat GBI by Walk adalah jemaat yang takut taat akan Tuhan. Wow. Yang keempat, mari kita lihat di mana dasar saya berani mengatakan kita harus hidup optimis. Kita lihat ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 dari Yeremia 29 berkata begini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudaraku, dikatakan luar biasa sekali. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan bukan kecelakaan, damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Oleh karena itu, carilah aku, bicaralah kepadaku, ngobrollah sama aku, berdoalah sama aku. Aku pasti dengar. Dan lalu Tuhan membuat menjadi sempurna ketika dia katakan, kamu kalau cari aku, kamu pasti akan mendapatkan aku. Oleh karena itu tanyakan segala sesuatu, tanyakan segala persoalan hidupmu kepadaku dengan segenap hati. Jadi yang keempat yang menjadi dasar kita optimis, Tuhan sangat mudah ditemukan. Ada lagu lama yang nyanyi begini, Tuhan, masihkah kau mendengarkan doaku? Saudara, lagu itu sebetulnya sudah tidak Kristen banget. Punah. Kenapa? Karena ayat 12 dikatakan kalau kau berdoa aku dengar. Ngapain saudara bertanya lagi, Tuhan kau masih dengar nggak? Lalu ada yang bilang gini, mana tanganmu? Loh, firman Tuhan jelas bilang apabila kau jatuh takkan pernah sampai tergeletak karena tangan Tuhan akan menopang, menatang kau. Iblis saja pakai ayat itu untuk mencobai Yesus. Ya, lalu di sini Tuhan Yesus bilang, cari aja saya, cari dengan segenap hatimu. Wow, ini Tuhan yang luar biasa. Inilah yang saya katakan ketetapan yang tidak bisa dirubah. Inilah yang saya katakan saudara dan saya punya nasib yang hebat, yaitu nasib masa depan penuh harapan, nasib punya Tuhan yang diajak ngobrol bisa, nasib punya Tuhan yang ajak ditemui bisa ketemu. Jadi itu adalah nasib yang baik, bukan nasib yang buruk, saudara. Jadi kekristenan selalu bilang takdirnya baik, takdirnya masuk surga, saudara. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengatakan apabila kau mau mencari aku, maka saudara dan saya yakinlah kalau kita punya Tuhan yang mudah ditemui. Alasan yang pertama, karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Lalu yang kedua alasannya, karena Tuhan tidak mau kehilangan manusia, tidak mau kehilangan kita. Itu sebabnya dalam beberapa khotbah saya katakan, kalau saudara buat dosa, saudara jangan bilang, memangnya gue malaikat. Enggak, jangan saudara. Saya bilang malaikat itu nggak ada apa-apanya saudara. Malaikat itu sama manusia harganya lebih mahal manusia. Malaikat itu cuma pesuruh Tuhan. Tuhan suruh-suruh dia nyampaikan kabar dari surga. Itu yang saya ingin katakan. Jadi saudara lebih tinggi derajatnya dari malaikat saudara. Jadi jangan alasan kalau saudara bilang bikin dosa emangnya gue malaikat. Oh enggak. Buktinya sederhana ya. Malaikat melawan Tuhan, berbuat dosa, apa upahnya? Dibuang ke neraka. Jelas ya saudara. Manusia berbuat dosa. Apa yang dilakukan Tuhan? Apakah Tuhan membuang manusia ke neraka? Tidak.
Tuhan menjatuhkan diri dari surga yang mulia. Nah itu ya, kalau dibilang mau bahasa gaulnya, dia menjatuhkan diri dari surga yang mulia ke bumi yang hancur lebur ini. Untuk siapa? Untuk manusia, untuk saudara dan untuk saya. Jadi betapa berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Oleh karena itu jagalah harga kita yang begitu mahal di hadapan Tuhan, yang dibayar dengan tubuh dan darahnya. Jangan saudara main-main lagi. Jangan main-main lagi. Jadi jangan pernah bikin dosa bilang memangnya gue malaikat. Malaikat tidak pernah ada cerita penciptaannya. Tetapi di firman Tuhan manusia ada cerita penciptaannya. Bahkan ada nubuatnya. Dikatakan bahwa tumit kaki perempuan ini akan menginjak kepala ular. Wow, dikatakan nanti akan ada seorang juru selamat yang datang. Dinubuatkan jauh sebelum Yesus datang. Hai Bethlehem, Efrata, kota terkecil, ya kan, kota yang kecil sekali. Disitulah lahir sang juru selamat. Jadi mari kita hargai bagaimana Tuhan menghargai saudara dan saya. Dan waktu Tuhan menghargai saudara dan saya, dikatakan tadi, dia tidak mungkin mengingkari janjinya, maka optimislah menghadapi hidup. Gak ada alasan untuk tidak optimis. Hari ini siapapun saudara, baik jemaat GBI by Walk maupun mungkin jemaat lain yang sedang menyaksikan streaming atau YouTube ini, jangan pernah bilang gak kuat lagi menghadapi hidup. Ya, jangan bahkan bilang rasa-rasa gak boleh. Jangan bilang rasa-rasanya gue gak kuat, gak boleh. Mesti bilang saya kuat. Walaupun jatuh terus, saya kuat. Karena saya tahu waktu saya jatuh, itu rancangan Tuhan yang terbaik. Supaya saya sadar waktu saya jatuh, saya butuh kekuatan lain. Yaitu kekuatan yang saya perlu. Yaitu kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kau jatuh belum tentu karena memang kau ngaco. Ya ada juga orang jatuh karena ngaco. Tetapi ketika kau sungguh-sungguh dalam Tuhan, kok saya udah sungguh-sungguh. Kenapa sih saya jatuh terus? Kenapa sih kok usaha saya begini? Tuhan cuma mau, halo anakku, datanglah sungguh-sungguh kepadaku. Percayalah rancanganku bukan kecelakaan tapi masa depan penuh harapan. Ayo banyak berdoa. Cari dengan segenap hati. Maka engkau akan menemukan aku. Itulah dasar kita harus tetap optimis. Nah, ada kekuatan yang pasti karena dekat sama Tuhan. Itu juga menjadi dasar kita optimis. Jadi yang keempat, Tuhan sangat mudah ditemui. Kita bisa pelajari ada 4 alasan yang saya berani katakan Tuhan mudah ditemui. Karena kita berharga di mata Tuhan. Karena kita jadi bagian. Kalau sudah berharga, Tuhan gak mau kehilangan kita. Dan yang ketiga tadi, Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya. Dan alasannya lagi untuk kita tetap optimis, kita akan tetap punya kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau saudara tidak keras hati dan saudara mau menikmati kebenaran firman Tuhan yang singkat waktunya, bahasanya yang sangat sederhana, tapi itu pasti waktu yang singkat akan padat seumur hidupmu. Bahasa yang sederhana akan membuat kau menjadi kaya raya di dalam Kristus. Tetap optimis menjadi keputusan kita hari ini. Melangkahlah dengan yakin bahwa rancangan Tuhan selalu baik dalam hidupmu secara pribadi, hidup istrimu, hidup anak-anakmu, hidup keluarga besar. Dan kalau boleh saya juga ingin mengatakan rancangan Tuhan bagus besar bagi GBI by Walk. Haleluya. Puji Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini. Ya, ada pelajaran yang menarik. Tetap optimis. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan ketika kita berani berkata tetap optimis. Yang pertama, karena kita ada dalam rancangan Tuhan. Yang kedua, karena kita memiliki damai sejahtera Kristus. Yang ketiga, karena Tuhan selalu mendengar doa kita. Dan yang keempat, kita punya Tuhan yang mudah untuk ditemui. Wow, lakukan itu dengan iman dan percaya. Kristus Yesus Tuhan dengan Roh Kudusnya akan menyempurnakan hidup saudara dan hidup saya. Maju terus dalam Tuhan, tetap optimis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tanti-hentinya hamba mengucap syukur di waktu yang singkat dengan bahasa yang sangat sederhana. Engkau percayakan hambamu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah didengar oleh umat Tuhan boleh tertanam di hati mereka. Dan tertanam, tidak pernah lagi tercabut. Sehingga hidup mereka menjadi hidup yang penuh dengan optimisme yang tinggi. Oleh karena itu Bapa, biarlah
langkah-langkah yang sudah kami dapat hari ini. Karena kami ada dalam rancangan-Mu, karena kami memiliki damai sejahtera Kristus, karena kami punya Tuhan yang selalu mendengar doa kami. Bahkan kami punya Tuhan yang mudah untuk ditemui. Itu menjadi alasan kuat, menjadi dasar dalam hidup kami untuk tetap optimis menjalani kehidupan ke depan. Apapun masalahnya, kami gak peduli. Karena berjalan bersama dengan Kristus, kami cakap menanggung segala perkara. Kembali Bapak, hamba menyerahkan seluruh jemaat GBI by Walk. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati mereka. Secara khusus hamba berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarga, Wakil Gembala, staf pastoral, orang-orang yang tetap punya komitmen melayani di masa-masa pandemi seperti ini. Tuhan, berkat-Mu mengalir atas mereka. Hamba atau manusia lain tidak pernah bisa memikirkan berkat yang Tuhan alirkan kepada hamba-hambanya. Tetapi lewat doa ini hamba berdoa, cara-Mu yang ajaib akan memelihara seluruh umat Tuhan. Mulai dari gembala sampai jemaat, semua tidak akan kekurangan. Terima kasih Bapak. Inilah tahun optimis bagi kami. Dan inilah saat kami mengatakan kepada dunia, kami gak takut. Karena kami punya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya Pendeta Rio Panggabean. Sampai jumpa pada pelayanan berikutnya. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bersama-sama angkat kedua tangan kita dengan iman, katakan kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan Mari kita angkat kedua tangan kita, angkat hati dan iman kita. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, yang buat hidup pun naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Lewat anaknya yang tunggal, yang kasihnya dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Membuat perjalanan hidup kita pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus nantiasa menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.